Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hafiz selaku dosen pembimbing praktikum algoritma, juga teman-teman semua yang sedang menyaksikan. Kami dari kelompok 10 terdiri dari saya sendiri, lalu ada Ade Aziz Rashid, ada Dimas Anugrah Adityo, dan juga Zaki Jahran akan menjelaskan dan juga memberikan sedikit contoh dari stack dan beserta contoh programnya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke PowerPoint mengenai stack itu sendiri. Nah, ini dia. Bisa kawan-kawan lihat semua. Di sini ada PowerPoint yang akan kita gunakan untuk materi di malam hari ini. Judulnya stack, bisa kita lihat. Di sini nama kelompok dari nama anggota dari kelompok 10 yang sudah saya jelaskan tadi. Kita langsung saja. Yang pertama ada pengertian stack. Stack secara sederhana dapat diartikan sebagai tumpukan dari benda, lalu sekumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain. Jadi stack terletak di atas. Lalu yang selanjutnya ada koleksi dari objek-objek homogen. Ini masih pengertian stack. Ini yang lebih panjangnya. Stack adalah sebuah struktur data di mana penyisipan atau insertion dan penghapusan deletion hanya dapat dilakukan pada satu sisi, yaitu puncak atau top dari struktur data tersebut. Jadi stack itu penyisipan dan penghapusannya hanya dapat dilakukan di atas, tidak bisa di tengah ataupun di bawahnya. Nah, ini gambaran stack. Jadi ini yang dimaksud dengan top. Jadi stack hanya dapat ditambahkan atau dikurangi melalui puncaknya saja, tidak bisa di tengahnya atau bahkan di bawahnya. Lanjut. Dalam struktur stack digunakan istilah push, itu yang dapat berarti simpan, masuk, insert, atau tulis. Yang kedua pop, ambil, keluar, delete, dan juga baca. Stack ada dua jenis yang akan kita jelaskan nanti. Yang pertama ada single stack, yang kedua ada double stack. Nah, ini single stack. Single stack dapat direpresentasikan menggunakan array satu dimensi. Ini yang keempat. Ini datanya, dan ini topnya. Jadi dapat ditambahkan hanya di atasnya saja. Dan ini yang masih kosong bisa kita inputkan data yang ingin kita masukkan. Tapi kita hanya bisa menginputkan dari yang paling atas, yang dari sini. Tidak bisa dari data 17 ataupun 15, terus dari sini. Lalu selanjutnya saya serahkan untuk dijelaskan kepada Ade Aziz Rashid. Silakan, Aziz. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Cecep, yaitu prinsip dan konsep proses single stack. Yang pertama, prinsip proses single stack adalah default, yaitu last in, first out. Yang kedua, proses pada single stack. Langkah-langkah yang yaitu awal inisialisasi, yang kedua push, insert, masuk, simpan, tulis, yang ketiga pop, delete, keluar, ambil, baca, atau hapus. Kondisi single stack. Kondisi stack ditentukan oleh posisi atau isi top. Ketika kosong, maka posisi top sama dengan -1.
Ketika penuh, top sama dengan N kurang 1. Bisa diisi top kecil dari N kurang 1. Ada isinya top besar dari min 1. Fungsi kosong atau is empty, yaitu untuk memeriksa apakah data stack masih kosong. Yang kedua, dengan cara memeriksa top of stack. Jika masih min 1, maka berarti ada stack masih kosong. Seperti contoh program di bawah ini. Lanjut, cek. Fungsi penuh atau is full. Yang pertama itu untuk memeriksa apakah stack sudah penuh. Yang kedua, dengan cara memeriksa top of stack. Jika sudah sama dengan max stack min 1, maka full. Jika belum, maka masih lebih kecil dari max stack min 1, maka belum full. Seperti contoh program di bawah ini. Fungsi mengisi stack atau push. Yang pertama, untuk memasukkan elemen ke data stack, yang diinputkan selalu menjadi elemen teratas stack. Yang kedua, jika data belum penuh, tambah 1 atau increment nilai top of stack lebih dahulu setiap kali ada penambahan ke dalam array data stack. Yang ketiga, isikan data baru ke stack berdasarkan indeks top of stack yang telah di-increment sebelumnya. Jika tidak, outputkan penuh. Contoh programnya yaitu input, buka kurung, lalu tutup kurung, buka kurung kurawal, if tumpuk top kecil dari n-1. Kemudian baris baru, buka kurung kurawal, tumpuk, titik top sama dengan tumpuk, titik top plus 1. Baris baru, tumpuk, titik data, buka kurung, tumpuk, titik top, lalu tutup kurung sama dengan new. Titik koma. Kemudian else code stack penuh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada Cecep. Oke, baik. Terima kasih kepada Ade Aziz yang sudah menjelaskan, melanjutkan penjelasan saya. Selanjutnya kita lanjut untuk mendengarkan penjelasan dari Dimas Anugrah Adityo. Silakan Dimas. Baiklah, saya lanjutkan. Selanjutnya itu fungsi mengambil stack atau pop. Untuk mengambil data stack yang terletak paling atas atau data yang ditunjuk oleh TOS, tampilkan terlebih dahulu nilai elemen teratas stack dengan mengakses indeksnya sesuai dengan top of stack-nya. Baru dilakukan di decrement nilai top of stack-nya sehingga jumlah elemen stack berkurang. Ini contoh programnya itu in pop. Balik lagi cek. Yang tadi belum. Ini contoh programnya itu in pop if tumpuk dot top besar dari min 1. X sama dengan tumpuk dot top. Tumpuk dot top sama dengan tumpuk dot top min 1. Oke, lanjut cek. Selanjutnya double stack atau disebut juga dengan stack ganda. Lanjut cek. Prinsip dan konsep proses double stack. Prinsip proses double stack sendiri menggunakan prinsip proses itu LIFO atau yang bisa disebut last in first out, baik untuk stack 1 maupun untuk stack 2. Proses pada double stack yang yaitu pertama awal atau inisialisasi, yang selanjutnya post 1 atau post untuk stack 1, lalu pop 1 pop untuk stack 1, yang selanjutnya push 2 push untuk stack 2, dan yang terakhir pop 2 pop untuk stack 2. Lanjut, kondisi double stack. Pada tabel berikut dapat dilihat kondisi stack itu stack 1 kosong, maka posisi top 1 sama dengan min 1. Apabila kondisi stack 2 kosong, top 2 sama dengan n. Dan apabila stack penuh, baik stack 1 maupun stack 2 tidak bisa diisi, top 2 kurang top 1 sama dengan 1. Dan apabila stack bisa diisi, baik stack 1 maupun stack 2 bisa diisi,
top 2 kurang top 1 sama dengan besar dari 1. Apabila stack 1 ada isinya, maka top 1 besar dari min 1. Dan apabila stack 2 ada isinya, maka top 2 kecil dari n pada posisi top. Lanjut ya. Algoritma push 1 atau mengisi stack 1. Diperiksa apakah stack 1 bisa diisi. Itu if top 2 kurang top 1 besar dari 1. Besar 1. Top 1 sama dengan top 1 tambah 1. S top 1 sama dengan X. Else code stack penuh. Algoritma pop 1 atau mengambil isi stack 1. Periksa apakah stack 1 ada isinya. If top 1 besar dari min 1, X sama dengan S top 1. Top 1 sama dengan top 1 kurang 1. Else count stack kosong. Selanjutnya algoritma push 2 atau mengisi stack 2. Periksa apakah stack 2 bisa diisi. If top 2 kurang top 1 besar dari 1. Top 2 sama dengan top 2 kurang 1. S top 2 sama dengan X. Else count stack penuh. Selanjutnya algoritma pop 2 atau mengambil isi stack 2. Periksa apakah stack 2 ada isinya. Yakni dengan if top 2 kecil dari n, X sama dengan S top 2 sama dengan top 2 tambah 1. Else code stack kosong. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada Cecep. Oke, baik. Terima kasih pada Dimas yang sudah memaparkan penjelasan yang telah dilanjutkan oleh Adis tadi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zaki Zahran. Pada Zaki Zahran, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Cecep. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Stack ADT merupakan salah satu bentuk struktur data linear. Dalam banyak hal, stack sangat mirip dengan list, hanya saja stack lebih terbatas. Akses terbatas hanya pada satu sisi list dengan memakai operasi push dan pop. Dapat diimplementasikan dengan beberapa cara, di antaranya secara statis menggunakan array. Array-based implementation sama dengan statistic stack. Kedua, cara dinamis menggunakan linked list. Pointer-based implementation sama dengan linked stack. Implementasi stack. 1. Array-based implementation. Statistic stack. Perlu pemesanan blok sebelum memori yang cukup besar agar dapat menyimpan semua item yang ingin kita simpan dalam stack. Current index top berpindah ke kiri dan ke kanan setiap kali terjadi pop dan push. Seperti ini. Implementasi stack dengan array memiliki masalah yang sama dengan implementasi list dengan array. Karena ukuran array adalah tetap. Stack hanya dapat bertambah ukurannya sampai batas tertentu. Ketika stack penuh, kita harus menggunakan operasi pop sebelum kita bisa mempush data lagi ke dalam stack. Secara definisi, stack adalah struktur data yang tidak bisa penuh. Karena stack dapat grow and shrink secara dinamis pada saat runtime, akan tetapi ukuran array ditentukan pada saat kompilasi tidak dapat grow secara dinamis atau runtime. Karena itu, usaha untuk menambah elemen pada array yang sudah penuh dapat menyebabkan stack overflow. Implementasi stack. 2. Pointer-based implementation atau linked list merupakan implementasi ideal
untuk stack karena linked list dapat grow and shrink secara dinamis pada saat runtime. Dibuat dengan menghubungkan node satu kelompok memori dengan node lain seperti halnya pada implementasi list menggunakan pointer. Setiap node berisi sebuah item dan pointer ke node berikutnya. Selain itu juga dibutuhkan pointer khusus untuk menunjukkan top atau puncak dari stack. Node baru akan di-insert atau dihapus pada posisi top saja. Inilah contoh dari pengaplikasiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zaki Zahran yang sudah membacakan materi dari bagian terakhir. Dan sebagai itulah hasil dari presentasi kami dan juga materi yang dapat kami sampaikan. Tak lupa kami juga sudah membuat sebuah contoh program, program Stack yang nantinya bisa kita lihat. Dan inilah contoh program mengenai Stack, itu memasukkan data dan juga ada yang kita dapat menghapus data. Langsung saja di run saja. Dan baik, inilah hasil dari program C++ tadi. Kita disuruh untuk memilih 3 opsi, lalu kita masukkan pilihan. Opsi yang pertama yaitu push data, lalu kita masukkan datanya 23. Setelah itu masukkan lagi push data lagi, lalu datanya kita inputkan lagi yaitu 43. Selanjutnya kita push data lagi, lalu masukkan data 22. Setelah itu kita masukkan, kita input pilihan 3 yaitu untuk print data, lalu ditampilkan ini dia sudah di print oleh dari ketiga fungsi di atas tadi. Lalu kita masukkan pilihan kedua yaitu pop data, lalu data yang akan di pop yaitu data 22, dan lalu kita masukkan lagi pilihan yang ketiga print data, dan ini dia, ini data yang di print setelah di pop data 22. Ini yang tersisa hanya 43 dan 23. Ya, terima kasih pada Zaki yang sudah menampilkan hasil program dan hasil execute-nya dari program C++-nya. Baik, kita sudah berada di ujung presentasi dari kelompok 10. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan mengenai Stack, juga dengan sebuah contoh programnya. Saya harap teman-teman semua dan juga dosen pembimbing dapat mengerti apa yang kami sampaikan barusan. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata maupun tindakan yang sudah saya lakukan barusan. Dan saya mewakili kelompok 10 meminta maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.